Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salsabila dengan NIM 2217020139. Saya merupakan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini ingin memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Yaslinda Lizar. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kepuasan Pengguna Google Classroom menggunakan Pitches Framework pada studi kasus UIN Imam Bonjol Padang. Jadi, untuk penjelasannya, mari kita simak videonya. Baiklah, di awal ini mari kita cari tahu dulu apa sih latar belakang saya memilih penelitian ini. Yang pertama, yaitu peran Google Classroom itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, Google Classroom merupakan platform ataupun aplikasi yang biasa digunakan untuk seorang pengajar berkomunikasi kepada seorang mahasiswa secara virtual. Di Google Classroom itu sendiri, biasanya seorang pengajar bisa mengupload materi-materi terbaru sehingga mahasiswa bisa mengakses materi itu dimanapun dan kapanpun. Selain materi baru, pengajar juga bisa memberikan tugas kepada mahasiswa, sehingga pembelajaran lebih terorganisir dan terstruktur lebih baik. Yang kedua yaitu kepuasan pengguna. Seperti yang kita ketahui, di Google Classroom sendiri sudah memiliki banyak sekali fitur yang bermanfaat. Tetapi walaupun sudah memiliki banyak fitur, kita perlu mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna itu sendiri, baik dari pengajar maupun dari mahasiswa. Kira-kira fitur-fitur yang di sana sudah efektif atau belum? Kepuasan pengguna juga bisa mencerminkan apakah Google Classroom sudah bekerja dengan baik atau tidak. Yang ketiga yaitu kerangka Pitches. Pitches Framework adalah evaluasi untuk menilai beberapa aspek penting dalam sebuah sistem. Dengan Pitches Framework, kita bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Google Classroom dari sudut pandang pengguna, sehingga kita bisa membantu mencari solusi untuk peningkatan lebih lanjut Google Classroom itu sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana kinerja Google Classroom untuk mendukung pembelajaran di UIN Imam Bonjol Padang. Yang kedua, sejauh mana akurasi dan relevansi data yang disajikan oleh Google Classroom. Yang ketiga, apakah pengguna Classroom memberikan nilai ekonomi yang setara bagi mahasiswa. Yang keempat, bagaimana tingkat kontrol dan keamanan yang ditawarkan oleh Google Classroom. Yang kelima, efisiensi Google Classroom dalam mendukung pembelajaran daring di UIN Imam Bonjol Padang. Dan yang terakhir, kualitas layanan yang diberikan Google Classroom untuk mahasiswa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis kinerja Google Classroom. Tujuan utama penelitian ini adalah melihat bagaimana kinerja Google Classroom dalam mendukung proses belajar mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Analisis kinerja ini mencakup stabilitas, kecepatan akses, serta kenyamanan pengguna dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu mengukur keakuratan data. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur keakuratan informasi yang diberikan Google Classroom kepada pengguna, seperti informasi materi, informasi tugas, dan feedback dari pengajar yang harus jelas, relevan, dan up to date agar bermanfaat bagi seluruh mahasiswa. Yang ketiga yaitu efisiensi ekonomi. Di sisi ekonomi, penelitian ini ingin mengukur apakah pengguna Google Classroom memberikan efisiensi dalam hal biaya dan waktu bagi mahasiswa. Contohnya, apakah pengguna platform ini membantu mahasiswa menghemat waktu dan mengurangi pengeluaran tambahan yang mungkin diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu evaluasi kontrol dan keamanan. Aspek lain yang dianalisis adalah kontrol dan keamanan data di dalam Google Classroom, termasuk bagaimana sistem ini melindungi informasi pribadi mahasiswa serta menjaga akses yang aman. Yang kelima yaitu efisiensi proses. Penelitian ini juga menilai apakah Google Classroom memungkinkan penggunaan waktu yang efisien dalam berbagai kegiatan akademik, seperti mengumpulkan tugas atau mengikuti diskusi secara online. Lalu yang terakhir yaitu kualitas pelayanan.
Tujuan terakhir adalah menilai kualitas layanan yang diberikan oleh Google Classroom kepada pengguna, seperti dukungan teknis dan kemudahan navigasi. Layanan yang baik akan sangat mempengaruhi tingkat kenyamanan pengguna dalam menggunakan platform Google Classroom itu sendiri. Mari kita bahas manfaat penelitian ini. Yang pertama, wawasan untuk pengelola sistem. Hasil penelitian ini akan memberikan informasi penting bagi pengelola Google Classroom di UIN Imam Bonjol Padang untuk mengenai tingkat kepuasan mahasiswa. Informasi ini berguna untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi pengguna sehingga pengelola dapat merencanakan peningkatan kualitas layanan yang tepat dan efektif. Yang kedua yaitu identifikasi area perbaikan. Dengan menggunakan Pinterest Framework, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi aspek-aspek spesifik dari Google Classroom yang perlu diperbaiki. Contohnya, apakah aspek keamanan data atau efisiensi proses perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Yang ketiga, yaitu acuan penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang berfokus pada kepuasan pengguna. Metode dan hasil yang diperoleh di sini dapat diaplikasikan di konteks pendidikan yang berbeda, sehingga mendukung penelitian ini berkelanjutan dalam bidang e-learning. Yang keempat, dukungan untuk proses pembelajaran. Dengan mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk pengembangan fitur atau perbaikan di Google Classroom itu sendiri, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di UIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya, mari kita bahas soal ruang lingkup penelitian. Yang pertama yaitu objek penelitian. Penelitian ini difokuskan kepada mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang yang menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Artinya, semua data dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini berasal dari pengalaman dan kepuasan mahasiswa yang aktif menggunakan platform ini dalam kegiatan akademik mereka di kampus. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Dalam penelitian ini, kita menganalisis kepuasan pengguna Google Classroom melalui 6 dimensi utama dari Pinterest Framework, yaitu kinerja, inovasi, ekonomi, control and security, efisiensi, dan service atau pelayanan. Yang ketiga, yaitu batasan penelitian. Hasil penelitian ini terbatas pada mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dan hanya menggambarkan kepuasan mereka terhadap penggunaan Google Classroom. Dengan kata lain, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk universitas atau platform e-learning lainnya, karena fokusnya hanya pada konteks mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang yang menggunakan aplikasi Google Classroom. Baik, untuk tinjauan pustaka yang pertama yaitu ada analisis. Analisis merupakan langkah penting untuk memahami bagaimana sistem berfungsi dan apa yang perlu ditingkatkan. Dalam konteks penelitian ini, analisis bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna Google Classroom di UIN Imam Bonjol Padang. Yang kedua yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sendiri merujuk pada tingkat kepuasan pengguna terhadap platform atau sistem yang mereka gunakan. Artinya, ini adalah perasaan senang atau kecewa yang timbul setelah pengguna membandingkan harapan mereka dan ekspektasi dengan kenyataan. Pandangan dari Kotler pada tahun 2009, Kotler menjelaskan bahwa kepuasan pengguna muncul jika sistem bisa memenuhi atau melebihi harapan mereka. Jadi, bila Google Classroom memenuhi ekspektasi pengguna, maka pengguna akan merasa puas. Yang ketiga yaitu tentang Google Classroom itu sendiri. Google Classroom adalah platform e-learning yang dibuat untuk mendukung proses belajar mengajar secara online. Platform ini memungkinkan pengajar mengelola kelas digital, memberikan tugas, serta memberikan feedback secara efisien. Keunggulan utama dari Google Classroom adalah kemampuannya untuk mendukung pembelajaran sinkron atau langsung maupun asinkron atau tidak langsung. Platform ini terintegrasi dengan Google Drive, Google Docs, dan Gmail sehingga memudahkan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa.
Yang keempat yaitu tentang Pitches Framework itu sendiri. Pitches adalah kerangka evaluasi yang diperkenalkan oleh Whitehead pada tahun 1991 untuk menilai berbagai aspek di dalam sistem informasi, seperti Google Classroom itu sendiri. Framework ini membantu memahami kekuatan dan kelemahan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Di dalam Pitches terdapat 6 dimensi. Yang pertama yaitu performance atau kinerja. Kinerja mengukur kecepatan dan stabilitas sistem. Semakin cepat dan stabil Google Classroom, semakin baik pengalaman pengguna. Yang kedua, information and data atau informasi dan data. Aspek informasi menilai keakuratan, kelengkapan, dan relevansi informasi yang diberikan oleh sistem. Pada Google Classroom, penting bahwa materi ajar, tugas, dan feedback disajikan secara lengkap, akurat, dan mudah dipahami. Ketiga yaitu ekonomi. Dimensi ekonomi menilai efisiensi biaya dan manfaat. Google Classroom memang gratis, tetapi pengguna masih perlu mengeluarkan biaya untuk internet dan perangkat. Efisiensi dari waktu dan biaya menjadi penting, terutama bagi mahasiswa. Yang keempat yaitu control and security, kontrol dan keamanan. Kontrol dan keamanan mengukur seberapa aman data pengguna terlindungi. Google Classroom dirancang dengan keamanan data yang tinggi, sehingga mahasiswa dan dosen merasa nyaman menggunakan platform ini untuk kegiatan belajar. Yang kelima yaitu efisiensi. Efisiensi mengukur seberapa baik sistem membantu pengguna menyelesaikan tugas dan sumber daya yang minimal. Google Classroom harus mempermudah mahasiswa mengakses materi, menyelesaikan tugas, dan mendapatkan feedback. Yang terakhir yaitu service atau pelayanan. Kualitas pelayanan mencakup dukungan teknis, kemudahan navigasi, dan bantuan saat terjadi masalah. Google Classroom harus menyediakan layanan yang mendukung kenyamanan pengguna, baik dari segi kemudahan akses maupun kecepatan dalam memberikan dukungan teknis. Oke, next, mari kita bahas tentang metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang artinya data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan angka atau data statistik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran yang objektif dan terukur tentang kepuasan mahasiswa terhadap Google Classroom, sehingga hasilnya dapat dipresentasikan dalam bentuk angka yang mudah dimengerti. Yang kedua, lokasi dan waktu. Penelitian ini dilakukan di UIN Imam Bonjol Padang dan berlangsung selama 3 bulan. Selama waktu tersebut, seluruh proses mulai dari pengumpulan data hingga analisis data dijalankan. Waktu ini memungkinkan peneliti mendapat data yang cukup banyak dan memastikan bahwa informasi yang didapat akurat dan relevan. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif di UIN Imam Bonjol Padang yang menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Dari populasi tersebut dipilih 100 responden yang memiliki mahasiswa dari berbagai angkatan dan jurusan. Jumlah ini cukup untuk memberikan hasil yang dapat menggambarkan pengalaman dan kepuasan mahasiswa secara umum terhadap Google Classroom. Yang keempat, instrumen pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert dan observasi lapangan. Kuesioner menggunakan skala Likert di mana responden memilih tingkat kesetujuan mereka terhadap pernyataan yang diberikan, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Observasi lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tantangan penggunaan Google Classroom secara langsung. Yang kelima yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas menggunakan korelasi Pearson untuk memastikan setiap item di kuesioner memiliki korelasi yang signifikan dengan aspek yang diukur. Item valid memiliki koefisien korelasi di atas 0,30. Kalau untuk uji reliabilitas sendiri menggunakan Cronbach's alpha untuk menilai konsistensi kuesioner. Kuesioner dianggap reliable jika nilai Cronbach's alpha di atas 0,60 yang menunjukkan konsistensi hasil kuesioner saat digunakan. Yang keenam yaitu teknik pengolahan data. Pengolahan data dari kuesioner dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan perangkat SPSS atau Excel. Ini membantu menggambarkan distribusi data dan rata-rata kepuasan pengguna. Rumus untuk tingkat kepuasan sendiri yaitu
RK sama dengan JSK dibagi JK, di mana RK adalah rata-rata kepuasan, JSK adalah jumlah skor kuesioner, dan JK adalah jumlah responden yang mengisi kuesioner. Yang ketujuh, skala pengukuran. Skala pengukuran menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dalam kategori berikut. Yang pertama yaitu sangat puas dari 4,92 sampai dengan 5,00, puas dari 3,40 sampai dengan 4,91, untuk cukup dari 2,60 sampai dengan 3,39, sedangkan untuk tidak puas dari 1,80 sampai dengan 2,59, dan yang terakhir untuk sangat tidak puas skala dari 1,00 sampai dengan 1,79. Yang kedelapan, teknik analisis data. Yang pertama yaitu menggunakan analisis deskriptif, digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi data mengenai kepuasan pengguna berdasarkan dimensi Peaches Framework. Yang kedua, analisis inferensial, analisis korelasi untuk melihat hubungan antara variabel dan Peaches Framework. Regresasi linear sederhana biasa digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi setiap dimensi. Kesembilan, ada batas penelitian. Fokus penelitian ini pada mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan untuk universitas lain maupun platform e-learning lain. Data kuesioner mungkin dipengaruhi oleh persepsi subjektif dari responden, sehingga hasil penelitian tergantung pada opini mahasiswa yang mengisi kuesioner. Dan yang terakhir yaitu hipotesis penelitian. Setiap dimensi dari Peaches Framework yaitu performance, information, economics, control and security, efficiency and service diprediksi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna Google Classroom. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.